Halo rekan-rekan Pelindo Investor. Karena sebelumnya saya sudah membahas anak usaha Pelindo ya, yaitu IPCM pada video sebelumnya. Ada beberapa subscriber yang meminta saya untuk membahas lagi sister company-nya yaitu IPCC. Ada beberapa yang bertanya tentang perkembangan terbaru tentang kinerja IPCC di awal tahun 2025. Ada juga yang meminta pandangan tentang pengaruh penjualan mobil listrik terhadap kinerja IPCC. Dan yang terakhir banyak yang menanyakan tentang bagaimana pengaruh kehadiran Pelabuhan Patimban terhadap kinerja IPCC ke depannya. Tapi sebelum lanjut saya mengingatkan untuk jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Yang pertama kita mulai dulu ya dengan sedikit saja membahas profil bisnis dari IPCC. PT Indonesia Kendaraan Terminal ya, atau disebut juga dengan IPCC Car Terminal Kendaraan atau IPC Car Terminal Kendaraan, merupakan salah satu anak perusahaan dari holding PT Pelindo Multi Terminal. Sebelumnya perusahaan ini ada di bawah Pelindo 2, tetapi setelah terjadi transformasi besar-besaran di tubuh Pelindo ya, yang pada saat itu melebur Pelindo 1, 2, maksud saya Pelindo 1, 3, 4 ke dalam Pelindo 2, yang akibat dari penggabungan ini membentuk satu holding yang cukup besar di bawah PT Pelindo yang membawahi khusus untuk urusan terminal bongkar muat, yaitu PT Pelindo Multi Terminal. Kalau di dalam video sebelumnya, IPCM itu berada di bawah Jasa Armada Indonesia ya, atau JAI, itu yang mengurusi area sekitar pelabuhan di area lautnya, tetapi untuk di area terminalnya khusus dikelola oleh PT Pelindo Multi Terminal. Dan salah satu anak usahanya yaitu IPCC atau IPC Car Pelabuhan Terminal. Berikut adalah beberapa layanan atau lini usaha dari IPCC. Yang pertama itu cargo dooring. Dalam hal ini IPC Car Terminal melayani operasi pemindahan kargo dari lapangan penumpukan dan juga gedung parkir menuju ke dermaga dan sebaliknya, baik itu di terminal internasional maupun terminal domestik. Layanan cargo dooring ini dilakukan di dalam terminal yang didukung oleh fasilitas lapangan penumpukan dan gedung yang cukup luas ya dengan buffer area dan sebaliknya. Layanan kedua yaitu stevedoring. Pada layanan ini, IPC Car melayani proses pembongkaran muat kargo dari kapal menuju ke dermaga dan sebaliknya, baik itu di terminal domestik maupun internasional. Layanan stevedoring IPCC Car ini saat ini sudah mencapai produktivitas yang cukup tinggi dengan melayani 125 unit pemindahan kendaraan yang dalam hal ini per kapal per jam dalam seharinya. Layanan kedua yaitu receiving ya. Untuk layanan ini IPC Car menerima unit secara sistem kartos dengan autogate system, lalu diverifikasi dokumennya oleh pihak bea cukai. IPC Car juga melakukan supervisi kegiatan penurunan kargo di stall car over oleh driver, lalu ada pemeriksaan kargo di Central Inspection Facility atau LQ Gate, dan pemberian marking pada setiap kargo dan kapal yang mengangkutnya. Lalu pada lini usaha delivery, IPC Car di sini memindahkan unit yang tadi sudah diturunkan ke pelabuhan dan disimpan, dilakukan inspeksi. Unit ini dipindahkan dari last point of rest ke load line untuk pengecekan unitnya secara keseluruhan, pengecekan akhir, dan supervisi proses pemuatan unit ini ke car carrier atau kendaraan yang panjang yang membuat mobil yang nanti akan dikirim ke dealer masing-masing atau ke pabrikan lebih lanjut ya untuk proses lebih lanjut. Lalu di sini juga ada proses pemuatan unit ke sarana pengangkutan di sistem kartos ya. Lalu ada print out surat jalannya dan verifikasi kargo sebelum unit meninggalkan terminal. Lalu berikut ini histori kinerja IPC selama 6 tahun terakhir ya setelah IPO, dan ini menggambarkan kinerja masa sebelum COVID dan setelah COVID dari tahun 2019 ke 2024. Kita perhatikan di sini pendapatan laba bersih IPCC bertumbuh setiap tahun. Laba bersih IPCC hanya sempat minus satu kali ya pada tahun 2020 yang ketika itu COVID baru pertama kali mengunjungi Indonesia. Tetapi sisa kinerja yang lainnya laba bersihnya melesat dengan sangat konsisten ya, terutama dari tahun 2021 ke 2024. Dan kinerja yang terbaru kuartal pertama 2025 juga menunjukkan konsistensi seperti 4 tahun sebelumnya. Kita perhatikan juga di sini pendapatan pada tahun 2023 ya, yang saat itu banyak sekali yang meragukan prospek dari IPCC karena waktu itu sudah mulai beroperasinya Pelabuhan Patimban, diresmikannya tahun 2022. Tetapi pada kenyataannya IPCC sampai dengan
dari tahun itu sampai dengan tahun ini ya, dari tahun 2022 sampai tahun 2024 tetap terus konsisten menjadi satu-satunya pelabuhan khusus ekspor impor kendaraan di Indonesia, terutama untuk di Pulau Jawa nih. Kalau kita perhatikan pada data laporan keuangan yang terbaru ini untuk tahun 2024, kita perhatikan Tanjung Priok ya, pelabuhan tempat di mana IPC Car beroperasi dengan kontribusi pendapatan paling besar ya. Itu ternyata pendapatannya meningkat pada tahun 2024 sebesar 10%, menjadi 757 miliar dari yang sebelumnya 687 miliar. Fakta ini semakin menunjukkan dominasi yang cukup solid ya dari keberadaan IPC Car sebagai pelabuhan utama bongkar muat kendaraan di Pulau Jawa ya, khususnya di Pulau Jawa. Jadi untuk masalah pelabuhan Patimban, ya memang ke depan akan menjadi kompetitor utama bagi IPCC ya. Tetapi sampai dengan saat ini, ternyata IPCC masih memegang peranan penting dalam industri otomotif ya, rantai industri otomotif di Indonesia. Jadi memang isu tentang Patimban ini memang patut untuk kita perhatikan, terutama mungkin setelah nanti infrastrukturnya jadi semua ya. Tapi untuk saat ini IPCC masih menjadi pilihan utama bagi para eksportir dan juga importir kendaraan. Selanjutnya kita cek fundamental kinerja terbaru kuartal pertama tahun 2025. Pada periode ini IPCC berhasil mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan pada sisi pendapatan sebesar 15%, menjadi 203 miliar dari yang sebelumnya 176 miliar. Lalu kita perhatikan untuk laba bersihnya juga mengalami peningkatan sebesar 34%, dari 38 miliar menjadi 51 miliar. Jika kita breakdown pendapatan dari IPCC, maka jasa terminal masih menjadi kontributor utama dengan kontribusi 90% dari total pendapatan IPCC. Pada awal tahun ini juga, jika kita breakdown lebih rinci lagi, maka pelabuhan Tanjung Priok masih menjadi sumber pendapatan utama ya, yang pada periode ini mengalami kenaikan 13% panjang awal tahun 2025. Pada awal tahun ini juga IPCC mendapat sumber pendapatan baru ya, dari pengoperasian pelabuhan Balikpapan, Banjarmasin, dan juga Gresik. Lalu coba kita cek ya kesehatan hutangnya, analisa solvabilitas. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2025, hutang IPCC itu sebesar 369 miliar. Jumlah hutang ini jauh lebih kecil daripada ekuitasnya yang sebesar 1,3 triliun. Kalau kita lebih rinci lagi melihat hutang ini ya, nah di sini kan kita perhatikan ada hutang atau maksud saya di sini ada sewa pembiayaan ya, atau liabilitas sewa ya, 388 miliar. Tetapi dalam hal ini saya mau tekankan di sini bahwa hutang yang termasuk dalam liabilitas sewa ini merupakan hutang usaha. Memang betul ini ada hutang berbunganya, tetapi dalam saya sudah cek ya, ini bunganya sangat kecil sekali dan ini langsung berhubungan dengan operasional perusahaan. Berikutnya kita cek untuk sisi solvabilitas yang lainnya, yaitu hutang jangka pendek sebesar 183 miliar. Jumlah ini jauh juga lebih kecil daripada aset lancarnya sebesar 974 miliar. Dan kalau kita lihat di sini, yaitu kas dan setara kas ya, yang merupakan komponen terbesar daripada aset lancar, itu jumlahnya sebesar 881 miliar. Dan kalau kita bandingkan tadi dengan hutang sewanya atau liabilitas sewa yang sebesar 388 miliar, maka tentunya itu resiko tersebut bisa di-cover secara keseluruhan oleh kas dan setara kas yang nilainya cukup jumbo ini. Dari kesimpulannya secara keseluruhan, kualitas solvabilitas dari IPCC ini sangat baik dan juga solid serta sangat sehat sampai dengan saat ini. Berikutnya terkait dengan pertanyaan seputar bagaimana pengaruh turunnya geliat industri otomotif ya, penjualan otomotif akhir-akhir ini terhadap kinerja IPCC secara keseluruhan. Nah, berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, Gaikindo, penjualan mobil pada awal tahun 2025 ini memang secara wholesale itu turun ya, 5,5%. Bahkan pada bulan Mei yang lalu, penurunan terjadi semakin parah ya, sebesar 15%. Pelemahan daya beli dan juga kelesuan ekonomi menjadi penyebab utama dari penurunan penjualan mobil di awal tahun ini. Dan sebenarnya penjualan mobil juga sudah turun dan mengalami tren penurunan sejak tahun 2024 lalu, yang disebabkan oleh penyebab yang sama, yaitu pelemahan daya beli masyarakat. Nah, kondisi ini sangat kontras ya dengan kinerja pendapatan dari IPCC. Kita perhatikan di sini kinerja tahun 2024 maupun yang terbaru kuartal pertama tahun 2025 justru terlihat yang paling tinggi ya dibandingkan dari semua periode di 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2024 secara keseluruhan pendapatannya naik 12%. Sedangkan pada awal tahun ini
pendapatannya malah naik lebih tinggi lagi, yaitu 15%. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa kontributor terbesar pemasukan IPCC ini berasal dari pengelolaan terminal pelabuhan Tanjung Priuk khusus untuk bongkar muat kendaraan, yaitu ekspor impor mobil. Jadi bagaimana mungkin penjualan mobil di Indonesia turun, tetapi pendapatan IPCC naik dari ekspor impor mobil? Ini memang agak paradoks ya. Tetapi saya mengamatinya setidaknya ada dua hal utama yang menyebabkan kinerja IPCC masih tetap melaju kencang di tengah melemahnya industri otomotif Indonesia. Yang pertama itu faktor dari internal ya, yaitu efisiensi. Digitalisasi membuat biaya operasional menjadi lebih efisien, terutama di lini usaha stevedoring. Nah, lini usaha ini, proses bongkar muat mobil ya dari kapal menuju ke lapangan pelabuhan, baik di terminal internasional maupun domestik, ini sudah digitalisasi semuanya. Secara sistematis sudah dikerjakan secara digital. Hal ini membuat proses bongkar muat menjadi lebih efisien, yang ditandai diantaranya dengan menurunnya dwell time ya. Nah, dwell time ini sendiri adalah waktu tunggu kapal di dermaga ya. Nah, efisiensi pada tahap stevedoring ini mengakibatkan IPCC dapat memaksimalkan pendapatan dari PBM ya, perusahaan bongkar muat, dengan menggunakan sistem tarif full untuk setiap kendaraan yang keluar masuk dari dan ke kapal pengangkut. Jadi itu baik ekspor maupun untuk impornya. Lalu faktor kedua ya, itu faktor dari eksternal, dari luar perusahaan IPCC. Nah, dalam beberapa tahun terakhir terjadi booming kendaraan listrik. Banyak muncul pemain besar atau pemain-pemain khususnya dari Cina ya, di pasar mobil listrik Indonesia. Nah, hal ini mendorong peningkatan impor kendaraan listrik dari luar negeri, khususnya dari Cina. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, Indonesia sebenarnya mengalami penurunan ekspor kendaraan sih secara keseluruhan. Tetapi di sisi lain, di saat yang bersamaan juga kebanjiran produk impor khususnya untuk mobil listrik. Sejak tahun 2022 ketika pemerintah mulai memberikan insentif untuk mobil listrik, impor completely built up atau CBU meningkat secara signifikan. Dan beberapa di antaranya karena penjualannya saat ini meningkat, terutama untuk BYD dan juga Finvest ya. Di sini juga ada Citroën ya dari Eropa. Sehingga mengakibatkan IPCC banyak sekali menerima orderan untuk bongkar muat kendaraan di pelabuhannya. Salah satu yang disoroti adalah perusahaan dari BYD ya, dari Tiongkok ini, yang menjadi produsen terbesar yang mempercayakan bongkar muat kiriman mobilnya melalui IPCC. Nah, hal inilah yang menyebabkan salah satu trigger point kenapa prospek dari IPCC ini masih sangat baik ya. Walaupun di sisi lain penjualan kendaraan turun. Tapi karena ada booming kendaraan listrik, sehingga kelihatan memang bertolak belakang ya antara kinerja IPCC dengan penjualan mobil itu sendiri. Berikutnya kita perhatikan karena solidnya kinerja IPCC dalam 6 tahun terakhir ya, menyebabkan IPCC ini merupakan salah satu dari hanya sedikit saja perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang konsisten membagikan dividen yang yieldnya cukup jumbo ya. Pada tahun buku 2024, IPCC membagikan 2 kali dividen, yaitu dividen interim yang sudah dibagikan sebesar Rp24,42 per lembar saham pada bulan Desember yang lalu ya, 2024. Dan dividen tunai yang biasanya akan dibagikan sekitar bulan Juni ini atau Juli nanti. Ini sudah hampir pertengahan Juni, maka kurang lebih sekitar dibagikan pada awal Juli nanti, kemungkinan besar. Karena biasanya seperti itu kalau kita lihat dari historinya. Jadi jika kita asumsikan dividen payout rasionya atau DPR-nya itu sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 80%, maka potensi total dividen yang akan dibagikan untuk tahun buku 2024 berpotensi sebesar Rp86,8 per lembar saham. Nah, karena pada bulan Desember yang lalu IPCC telah membagikan dividen interim sebesar 24,42, maka untuk dividen tunai ini potensi yang dibagikan itu bisa mencapai Rp62,38 per lembar saham. Jika berdasarkan harga saham saat analisa ini dibuat, yaitu 1.000, maka dividen yield untuk dividen tunai ini sebesar 6,2%. Ini hanya untuk dividen tunai saja. Tetapi kalau yield untuk potensi dividen secara keseluruhan ya untuk tahun buku 2024, angkanya itu bisa mencapai 8,68%. Angka yang cukup bagus ya di tengah pergerakan IHSG yang pada tahun 2024 lalu malah minus 4%. Lalu berikutnya kita cek valuasinya. Gambar ini menunjukkan price to earning ratio rata-rata IPCC selama 5 tahun terakhir. Garis berwarna hijau menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini saham IPCC biasanya dihargai dengan PER sebesar 11,78 kali.
Saat ini PR IPCC sebesar 8,12 kali yang ditunjukkan oleh garis biru yang naik turun. Grafik ini sendiri menggambarkan bahwa secara keseluruhan valuasi IPCC saat ini sudah cukup lumayan murah ya. Masih cukup murah lah walaupun sudah naik tinggi. Karena PR-nya itu masih di bawah rata-rata selama 5 tahun terakhir. Sehingga berdasarkan harga wajar IPCC, berdasarkan perhitungan PR ini, harusnya itu sebesar Rp1.458 per lembar saham. Nah, jika kita bandingkan dengan harga IPCC saat ini pada level 1000, maka pada level harga ini, IPCC masih memberikan kita MOS sebesar 31%. Nah, di tabel di bawahnya ini, tabel berikutnya ini memperlihatkan harga wajar PR itu berdasarkan price to earning ratio yang menurut saya cukup wajar ya untuk IPCC, yaitu 10 kali. Dan karena saya melihat harga saham IPCC sudah naik lumayan banyak ya pada awal tahun ini, maka saya sarankan jika kita ingin masuk, sebaiknya tunggu sampai ke level 920, yang mana pada level tersebut IPCC masih memberikan kita MOS sebesar 25%. Saya sendiri lebih prefer ya untuk perhitungan yang kedua ini daripada yang pertama tadi, karena memang cukup realistis ya untuk saham IPCC yang sebenarnya sedikit kurang liquid dan belakangan banyak menjadi perbincangan di kalangan pelaku investor. Oke, sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.